Reunian itu harusnya penuh tawa, tapi malam itu saya justru menemukan sesuatu yang tidak pernah seharusnya ditemukan. Sebuah rahasia lama yang bangkit kembali bersama darah. Saya datang ke reunian itu tanpa ekspektasi apapun. Sudah hampir 10 tahun sejak saya lulus dari SMA itu, banyak wajah yang mungkin sudah berubah. Banyak cerita yang mungkin sudah saya lupakan. Tapi entah kenapa, undangan yang saya terima terasa aneh. Lokasinya bukan di restoran atau di aula seperti biasanya, melainkan di gedung sekolah lama kami yang sudah lama ditinggalkan. Saat saya sampai, suasana sudah mulai gelap. Lampu-lampu hanya menyala di beberapa titik. Bangunan itu tampak sama seperti dulu, tapi lebih kusam, lebih sunyi, dan entah kenapa lebih dingin. Kak, saya menoleh. Itu Ardan, teman lama saya. Dia masih terlihat sama, hanya saja wajahnya lebih lelah. Gila loh, datang juga, katanya sambil menepuk bahu saya. Iya, tapi kenapa di sini? Tanya saya. Ardan mengangkat bahu, katanya sih biar nostalgia. Saya tidak langsung menjawab, karena jujur, ini bukan nostalgia. Ini seperti menghidupkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Kami masuk ke dalam gedung. Aula utama sudah dihias seadanya. Beberapa meja, kursi, dan lampu gantung darurat. Sekitar 20 orang hadir. Tidak banyak, tapi cukup ramai. Tawa terdengar di sana-sini, tapi saya merasa ada yang kurang. Atau mungkin ada yang berlebihan. Saya memperhatikan satu persatu wajah yang ada. Lalu saya sadar, semua orang yang datang dari kelas kita ya? Ardan mengangguk. Ya, panitianya khusus ngundang angkatan kita doang. Saya diam sejenak. Semua, kecuali satu. Dimas langsung menatap saya. Dan kami berdua tahu siapa yang saya maksud. Rani. Nama itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kami. Dia dulu teman sekelas kami. Dan dia meninggal bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan biasa, tapi karena sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Ardan langsung menatap saya. Udahlah kak, kata Ardan pelan. Jangan bahas itu malam ini. Saya mengangguk, tapi terlambat. Karena seseorang sudah berdiri di tengah ruangan memegang mikrofon. Itu Arga, ketua panitia reuni. Teman-teman, katanya, terima kasih sudah datang. Malam ini kita kumpul bukan cuma buat nostalgia, tapi juga buat menyelesaikan sesuatu. Ruangan langsung hening. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. 10 tahun lalu, lanjutnya, kita kehilangan salah satu teman kita. Dan sampai sekarang, kebenarannya belum pernah terungkap. Beberapa orang mulai gelisah. Gua yakin di antara kita semua di sini ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Suasana berubah, bukan lagi reuni. Ini seperti interogasi. Makanya, kata Arga, malam ini kita akan cari tahu sampai tuntas. Saya menatap Ardan. Ini bukan reuni, bisik saya. Ardan hanya menggeleng pelan. Acara pun berubah menjadi sesi cerita. Satu persatu orang mulai menceritakan ingatan mereka tentang Rani, tentang malam sebelum dia ditemukan meninggal. Versi cerita mereka berbeda-beda. Ada yang bilang Rani terakhir terlihat di perpustakaan. Ada yang bilang di lab. Ada juga yang bilang dia tidak sendirian. Saya mulai mencatat dalam pikiran saya. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu giliran saya. Kak, lo gimana? Tanya Arga. Semua mata tertuju pada saya. Saya menarik napas. Gua terakhir lihat Rani di lorong belakang, kata saya. Dia lagi nangis. Ruangan langsung hening. Dia bilang apa? Dia takut. Takut sama siapa? Tanya seseorang. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Dia nggak sempat bilang. Dan itu benar. Atau setidaknya itu yang saya ingat. Tapi ada sesuatu yang tidak saya katakan. Sesuatu yang selama ini saya simpan. Setelah sesi itu selesai, suasana jadi semakin tegang. Beberapa orang mulai saling curiga. Saya memutuskan untuk keluar sebentar.
Udara di luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saya berjalan ke arah lorong belakang, tempat terakhir saya melihat Rani. Lampu di sana redup, dindingnya lembab, dan sepi, terlalu sepi. Saya berhenti di ujung lorong. Di sana ada pintu tua menuju ruang penyimpanan. Saya tidak ingat pintu itu dulu, atau mungkin saya tidak pernah memperhatikannya. Entah kenapa, saya merasa saya harus masuk. Saya membuka pintu itu perlahan, berderit, bau apek langsung menyergap. Di dalam gelap, saya menyalakan senter dari ponsel, dan saat cahaya menyapu ruangan itu, saya melihat sesuatu di lantai. Noda gelap seperti darah yang sudah lama mengering. Jantung saya mulai berdegup kencang. Saya mendekat, dan saat saya menyorot lebih dekat, saya melihat tulisan dengan darah. Jangan percaya mereka. Saya mundur satu langkah. Tiba-tiba, pintu di belakang saya tertutup keras. Saya menoleh cepat. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara napas saya sendiri dan suara lain pelan seperti seseorang berdiri di sudut ruangan. Saya mengarahkan senter ke sana. Kosong, tapi saya yakin saya tidak sendirian. Saya bergegas keluar dari ruangan itu. Saat saya kembali ke aula, suasana sudah kacau. Seseorang berteriak. Saya masuk dan melihat satu orang tergeletak di lantai, bersimbah darah. Itu Arga. Lehernya terluka. Semua orang panik. Ini nggak mungkin, teriak seseorang. Barusan dia masih di sini. Saya mencoba mendekat, tapi Ardan menahan saya. Kak, jangan. Saya menatapnya. Ini bukan kecelakaan. Dan saat itu, saya sadar. Ini bukan sekedar reuni. Ini jebakan. Satu persatu orang mulai ketakutan. Beberapa ingin keluar, tapi pintu utama terkunci. Dari luar, kami terjebak. Dan seseorang di antara kami adalah pembunuh. Saya mencoba berpikir, motif, kesempatan, dan masa lalu. Semua kembali ke satu hal, Rani. Saya berdiri di tengah ruangan. Kita semuanya harus jujur, kata saya. Kalau enggak, kita semua bisa mati di sini. Semua diam. Lalu satu orang maju, itu Nisa. Saya tahu sesuatu, katanya dengan suara gemetar. Semua menatapnya. Malam itu, saya lihat Rani berantem sama seseorang. Siapa? Tanya saya. Nisa ragu. Lalu dia menunjuk ke arah Ardan. Saya langsung menoleh. Ardan terlihat pucat. Itu nggak benar, katanya cepat. Tapi kamu satu-satunya yang nggak pernah cerita dari tadi, kata saya. Ardan terdiam. Lalu dia tertawa pelan. Tawa yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ya udah, katanya. Sekalian aja. Semua orang mundur. Rani tahu terlalu banyak, lanjutnya. Dia lihat apa yang seharusnya enggak dia lihat. Apa? Tanya saya. Ardan menatap saya. Saat gua enggak sengaja dorong seseorang dari tangga. Ruangan langsung sunyi. Itu bukan niat gua, katanya. Tapi Rani lihat. Dia mau lapor. Jadi lo bunuh dia? Suara saya bergetar. Ardan tidak langsung menjawab. Tapi senyumnya cukup jadi jawaban. Dan sekarang, tanya saya. Sekarang gua beresin semuanya. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Pisau. Beberapa orang berteriak. Saya mundur pelan. Ini nggak bakal selesai kayak gini. Udah telat, Kak. Langkahnya mendekat. Saya mencari sesuatu di sekitar. Apa saja. Lalu saya ingat ruangan penyimpanan. Tulisan itu. Jangan percaya mereka. Bukan dia, tapi mereka. Artinya lebih dari satu. Saya menatap Ardan, lalu ke arah Nisa. Dan saat itu saya melihat tatapan mereka saling memahami. Sial, lo nggak sendirian ya? Kata saya pelan. Ardan tersenyum dan Nisa ikut tersenyum. Kita semuanya punya rahasia, Kak, kata Nisa. Saat itu lampu mati, gelap total, jeritan terdengar, langkah kaki berlari, dan saya hanya bisa bertahan dalam kegelapan. Sampai akhirnya lampu menyala kembali, dan yang saya lihat lebih banyak darah, lebih banyak tubuh, dan tidak ada Ardan, tidak ada Nisa. Mereka menghilang, seperti tidak pernah ada. Polisi datang 1 jam kemudian.
Saya jadi satu-satunya yang bisa memberi keterangan. Tapi saya tahu cerita ini belum selesai karena sebelum saya keluar dari gedung itu, saya melihat lagi tulisan di dinding. Tulisan baru, masih basah, ini baru mulai. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah benar-benar merasa sendiri lagi. Saya Raka, dan ini jejak yang saya temukan hari ini. Besok kita lihat jejak apa lagi yang menunggu buat ditemukan.